Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya banggakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini spesial, yaitu akan saya sampaikan luaran penelitian khususnya how to make patent. Patent ada dua, patent sederhana dan patent biasa. Oke, tata cara penulisan dokumentasi paten ini sangat mudah sekali Bapak sekalian. Ini adalah tim yang selalu secara nasional untuk mengoptimalkan hasil paten di tanah air. Kita lihat tujuan dokumentasi paten itu ada dua, klaim dan deskripsi. Nah, apa itu klaim dan deskripsi? Drafting paten itu ada dua komponen, yaitu aspek perlindungan dan aspek informasi. Sehingga aspek perlindungan adalah klaim yang menjelaskan lingkungan perlindungan tersebut. Kemudian aspek informasi bertujuan memungkinkan invensi berisi bagian tujuan invensinya, kelebihan invensinya, masalah yang dicepahkan, dan metode kerja dari temuannya atau invensinya. Struktur dokumen permohonan paten ada 4. Nah, ini tolong diingat, dalam dokumen paten itu ada 4. 1 adalah deskripsi atau uraian invensi, 2 klaimnya, 3 abstrak invensinya, dan gambar invensi bila ada. Jadi 4 ini merupakan struktur dokumen di paten. Uraian deskripsi, uraian invensi, yaitu adalah judul, bidang teknik invensinya, latar belakang invensinya, uraian singkat gambar bila ada, dan uraian lengkap invensi. Jadi ini adalah deskripsi yang harus dituliskan dan ada formnya sehingga Bapak Ibu tinggal ketik yang ada di dalam format tersebut. Apa itu judul invensi? Judul invensi ditulis singkat jelas menunjukkan bidang teknik yang dimaksud dalam uraian invensi. Tidak berupa iklan atau promosi. Contohnya, kopi blok siap seduh dan metode pembuatan dengan penambahan dientrin. Jadi perlu diingat Bapak sekalian, yang dipatenkan bukan kopinya, tetapi prosesnya. Itulah ciri khas dari paten. Paten tidak boleh mematenkan biodiversity dari alam milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kita patenkan adalah prosesnya, metodenya, dan track and recordnya. Bidang teknik invensi, jelaskan jenis invensi secara ringkas, yang akan dilindungi itu apa saja. Contoh, invensi berkaitan komposisi ekstrak daun belimbing wuluh sebagai bahan pembersih gigi tiruan akrilik digunakan oleh pemakaian gigi tiruan lepasan. Ini contoh bidang invensi yang mau diinvensikan, mau dipatenkan itu apa? Oh, kaitannya dengan ekstrak daun belimbing wuluh untuk kegiatan pembersihan gulu. Latar belakangnya, jelaskan detail yang telah diketahui, ketahui kelebihan keunggulannya dengan invensi sebelumnya atau dengan kelemahan-kelemahan temuan-temuan sebelumnya. Kemudian, uraian singkat apa itu invensi. Menjelaskan invensi secara umum, mengungkapkan kelebihan keistimewaan fiturnya, masalah terdahulu prior art-nya, dan intisari klaim-klaim yang utama. Ungkapkan secara rinci, tidak perlu dilukukan. Uraian singkat gambar, penjelasan singkat gambar invensi atau prior art, baik perspektif susunan, tampak depan, samping, belakang, potongan, grafik, flowchart, dan sebagainya, digambarkan singkat dan berurutan. Dan uraian singkat gambar ini, uraian dengan gambarnya terpisah. Ya. Gambar 1 tampak belakang, gambar 2 tampak samping, dan sebagainya. Nah, oke, uraian lengkap invensi harus cukup detail, terutama untuk sesuatu yang diklaimkan. Sebanyak mungkin informasi dapat dibaca oleh ahli di bidang yang aplikasi. Contoh, jika invensi berupa metode proses, bidang penggunaan fitur khusus invensi, uraikan urutan langkah dan tahapan-tahapan dari proses tersebut. Kondisi detail langkah prosesnya seperti suhu, waktu, humidity, tekanan, dan kinerja proses, serta ceritakan prior art sebagai rujukan bila itu diperlukan. Pendukung latar belakang invensi, rumus, reaksi kimia, tabel-tabel, contoh pembuatan komposisi gambar, flowchart pada halaman yang terpisah. Seperti yang tidak saya katakan untuk gambar. Klaim merupakan bagian inti dari permohonan paten. Jadi Bapak Ibu sekalian, klaim ini ditulis pada halaman terpisah. Ya, apa jenisnya? Klaim mandiri dan klaim turunan dengan kategori produk atau aktivitas. Ini salah satu esensi dari paten. Apa itu klaim?
Klaim menentukan batas hak perlindungan yang diminta, bagian paling penting spesifikasi, dan tidak boleh lebih luas dari deskripsi dan hanya fitur khas dari invensi yang Bapak Ibu akan daftarkan. Sehingga penulisan klaim ini dinyatakan tegas dalam bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi, dan klaim menggambarkan inti invensi yang diminta perlindungan hukumnya yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Ini adalah dari sisi klaim. Bagaimana penulisan klaim? Klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik. 2. Klaim tidak memuat tabel rumus kimia dan rumus matematika. Boleh, yang tidak boleh ada gambar grafik, yang boleh memuat tabel rumusan dan rumusan matematika. Dapat ditambahkan tanda-tanda berupa huruf, angka mengacu pada gambar dituliskan antara tanda kurung jika permohonan tersebut disertai oleh gambar. Contoh, satu baling-baling kapal berserip maksimum daya diserap baling kapal sehingga menghasilkan daya dorong dan sebagainya, terdiri dari bla 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 bla. Ini adalah klaimnya. Klaim uraian dari atas, kemudian satu baling-baling terselip sesuai dengan klaim 1, di mana sistem tersebut digunakan 2 bilah, 3, dan sebagainya. Jadi modelnya adalah terurutan untuk mengklaim mulai dari atas sampai ke belakang. Itu konten. Trik penulisan klaim harus didaftar, dihindari unclear relatif. Jadi tidak boleh sesuatu yang relatif, harus jelas. Invensi tidak mampu dibatasi secara tepat sehingga perlindungan secara luas menjadi tidak jelas. Contoh sebagai berikut. Kalimat negatif kecuali bukan. Suatu terbuat dari bahan bukan plastik, ini nggak boleh. Jadi kalimat negatif kecuali bukan, ya. Kisaran numerik dengan batas atau bawah. Contohnya suhu kurang dari 20. Suhu lebih dari 80 itu nggak boleh. Jadi harus tepat suhunya berapa, kalau kurang berapa, kalau lebih berapa. Jadi harus clear. Jangan sampai unclear dalam pembuatan klaim. Perbandingan tidak jelas. Yang lebih tebal, lebih kuat, lebih rendah. Ini harus betul-betul jelas. Lebih tebal berapa senti, lebih kuat berapa kilo, lebih rendah berapa gram atau berapa senti dan sebagainya. Tidak diskret, tidak ada batasan, sesuai dengan diinginkan, sesuai yang diharapkan, secukupnya. Cukupnya itu berapa gram, berapa kilo. Nah, ini harus betul-betul jelas dan clear. Abstrak dalam pembuatan paten, kita ada maksimum 200 kata, dimulai dengan judul invensi, uraian singkat invensi, gambarkan ringkas deskripsi klaim maupun gambarnya, mencakup technical problem, product art, unggulan invensi, mengalami problemnya, merupakan intisari dari seluruh spesifikasi paten. Gambar tidak boleh memuat uraian kata-kata, diletakkan terpisah dengan deskripsi. Jadi gambar tersendiri, deskripsi tersendiri. Merupakan perwujudan invensi, memperjelas deskripsi klaim, gambar teknik, gambar memgrafik tanda simbol huruf, menjelaskan bagian dari invensi. Ini contohnya. Ini gambar dengan tulisan terpisah, gambar 1, uraiannya di lembar terpisah. Hanya dituliskan 1, 2, 3, dan sebagainya. Persyaratan fisik dokumen paten. Dari setiap gambar hanya ada satu muka, boleh digunakan untuk penulisan deskripsi klaim. Deskripsi klaim abstrak diketik dengan lembar terpisah dengan ukuran A4, 29,7 cm x 21 cm dengan berat 80 gram. Ini sudah ada spesifikasi jelas dengan pinggir, atas, dan sebagainya sesuai dengan aturan yang jelas. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana penulisan paten itu sendiri. Bagaimana informasi paten? Informasi paten bisa kita lihat dari kantor paten, informasi teknik dengan informasi hukum dan sebagainya bisa kita ketahui dengan jelas. Untuk itu Bapak sekalian, mari kita daftarkan paten-paten kita miliki. Salah satu contoh paten-paten yang sangat banyak sekali, baik internasional maupun yang nasional. Dari berbagai international patent classification ada banyak sekali klasifikasi, baik dari semua bidang yang muncul. Contohnya invention yang simple seperti mie. Ini simpel sekali, kopi, invensi, ya. Ini adalah temuan-temuan yang bisa dipatenkan dan ini sudah dipatenkan. Miliknya teman-teman kita, tetangga-tetangga kita di luar negeri. Tongsis sudah dipatenkan. Kemudian untuk tempat duduk, semua mie dengan cecesnya, kemudian juga pola-pola yang mudah dilakukan dan mudah dilaksanakan, bisa segera Bapak Ibu patenkan dengan kondisi yang sempurna. Demikian Bapak sekalian, silahkan kita siapkan paten-paten kita yang banyak sekali, yang aktivitasnya bisa dibuat untuk meningkatkan koin dan poin daripada luaran penelitian Bapak sekalian. Terima kasih.
dan semangat.